Halo Mbak Dwi, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erni. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah sehat dan dalam keadaan baik. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah Mbak ya, kita sudah menepati janji, akhirnya kita bertemu. Kita Iya, bisa apa ya, menjalin silaturahmi. ngobrol-ngobrol. Heeh, Ya, kita ngobrol-ngobrol di sini ya Mbak ya. Nah Mbak, mmm, kira-kira apa nih, apa namanya, yang mau diceritakan ke saya? Ya kita maksudnya saling cerita nih. Mbak Dwi mau, cerita apa nih sore ini kira-kira? ini Mbak, saya itu punya sedikit masalah sih di dalam kelas saya. eh, saat memberikan pembelajaran dalam kelas itu ada siswa saya itu ada yang datang terlambat. Udah Mhm, datang terlambat, kemudian eh, sepertinya lesu ya. mhm, Malas, kayak tidak ada gairah untuk belajar, terus kepalanya itu diletakkan di atas meja. Jadi melihatnya tuh saya kurang apa ya, agak greget juga sih, kok pagi-pagi udah sikapnya seperti itu. Kayaknya itu sih Mbak masalah saya nih. gitu. Hmm. Iya iya iya. Kalau, apa namanya, seperti yang diceritakan Mbak Dwi tadi, Mbak ini sedang, apa ya, punya perasaan yang tidak enak ya, karena Iya, saat pembelajaran, mm-mm. padahal Mbak sudah, apa, ya seperti Semangat, saya sudah bilang semangat semangat ya. gitu ya, Mm-mm. ternyata Iya, siswa di kelas itu ada yang datang terlambat, kemudian lesu ya, iya, kemudian malas gitu ya, kemudian ada yang nggak fokus, bahkan sampai meletakkan kepalanya kepala di atas di meja. atas meja. Kesannya itu kayak tidak ini ya, apa namanya, tidak siap untuk belajar Semangat, seperti itu, Mbak, iya. ya. Mhm. Kalau menurut Mbak Dwi nih, ini kan pastinya ya ada lah, kan ada sebagian siswa gitu ya yang apa, yang Iya. seperti itu. Menurut Mbak Dwi, kenapa ya mereka itu siswa Mbak kok bisa ada yang sampai datang terlambat, kemudian ada yang lesu, males, tidak fokus belajar ya, kemudian sampai ada yang meletakkan kepalanya di atas meja itu Iya. kenapa seperti itu Mbak Dwi? Iya, ini setelah saya tanya Mbak ya, Mhm siswa saya itu ada dua orang sih yang mhm seperti itu, tapi mhm bukan 1 hari atau 2 hari, tapi udah sering ya 1 minggu itu ada 3 atau 4 hari lah mhm melakukan hal seperti itu. Ternyata setelah saya tanya itu mereka itu punya apa masalah di rumah, bukan masalah apa sih, mereka itu ibunya, kedua orang mhm tuanya tuh pergi ke kebun. Kemudian mhm ada yang berjualan di pasar sehingga subuh-subuh mereka itu sudah tidak ada di rumah, sudah pergi aktivitas bekerja. Jadi anaknya mhm itu yang pertama itu masalahnya tidur terlalu malam. mhm Kemudian tidak pagi-pagi tidak ada yang membangunkan. Kemudian mhm orang tuanya pun tidak menyiapkan sarapan. Jadi sehingga sampai di rumah mereka sampai di sekolahan mereka itu lapar gitu, merasa lapar seperti itu. mhm. Oh, jadi seperti itu. Berarti setelah Mbak, Hmm. apa namanya, identifikasi ya, ternyata ada terkait dengan profesi dari orang tuanya ya. Ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya ini berjualan dan harus Ya, berangkat pagi-pagi seperti itu. Jadi pagi-pagi. tidak sempat untuk menyiapkan sarapan, bahkan Hmm, persiapan sekolah gitu ya, Mbak. Dan betul. jadi, apa namanya, mungkin siswa ini tidak, apa namanya, tidak dipedulikan Semangat. ya, tidak Iya, semangat ya, karena dia mungkin sering, apa, tidur malam seperti itu ya, Mbak, ya? malam. Ya. Heeh. Nah, apa namanya, tujuan Mbak, apa namanya, untuk mengobrol hari ini tuh harapannya seperti apa ya? Saya itu pengennya dari pembicaraan kita ini tuh Mbak, anak-anak tuh bisa fokus gitu. Saat saya Iya, memberikan pastinya. pembelajaran, mereka bisa fokus gitu, menerima materi yang saya jelaskan. Mhm mhm. Intinya saya ingin anak-anak itu fokus. Iya 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 iya. Hmm. Nah, kalau misalnya nih apa, setelah Mbak yang, apa namanya, sudah menelusuri latar belakang dari siswa tersebut, kira-kira apa
yang bakalan bisa Mbak Dwi lakukan sih untuk bisa menjadi agar tujuan Mbak ini bisa tercapai seperti itu, Mbak? Rencana saya sih Rencananya Mbak, saya mau berkoordinasi dengan orang tuanya ya. mhm Eh, mhm. saya mengundang ataupun kalau mereka sibuk, saya akan datang ke rumahnya. Saya Mhm akan mhm. bercerita ya dengan santai bagi itu masalah anaknya di sekolah. Kayaknya seperti itu sih Mbak. Oh, jadi rencana Mbak Dwi nanti akan mendatangi di rumahnya ya, kedua orang tuanya di Ya, rumah gitu ya, mm-mm, dengan mengundang ya, caranya dengan mengundang. mm, Tetapi mungkin, eee, mungkin karena ya kita tidak tahu kesibukan dengan orang tua ya, gitu kan, kalau misalkan mm, tidak bisa datang, Mbak Dwi, maksudnya kalau misalnya mengundang kedua orang tuanya tidak datang, Mbak Dwi akan berkunjung kunjung. secara langsung di Iya, rumahnya, seperti itu, mm-mm, Masya Allah. Iya iya ya. iya. Nah, apa namanya, sesuai dengan rencana Mbak tadi, kira-kira kapan Mbak mau melakukan, kegiatan itu? Rencana Mbak tadi Artinya, mau ya, dilaksanakan kapan gitu maksudnya? rencananya saya akan 2 sampai 3 hari secepat lah ya Mbak. Jangan Mhm sampai berlarut-larut anak tersebut malas-malesan belajar lah istilahnya kan. Jadi kalau mhm. dia lesu, lapar, jadi anak-anak tersebut malas untuk ikut belajar seperti teman-temannya yang lain. Ya ya, baik. Hmm. Berarti rencana Mbak ini bakalan, Mbak realisasikan 2 atau 3 hari ke depan ya? Iya Hmm. iya iya iya. Ya mungkin, lebih cepat mungkin lebih baik gitu ya, Mbak, ya? Ya, Mhm mhm iya, mhm. Oke. Oke, Mbak, apa namanya, karena waktu kita sudah ini nih, percakapan kita sudah hampir di ujung waktu nih, saya harap nanti kita bisa bersilaturahmi lagi, Mbak, ya, kita bisa bertemu lagi. Kalau misalkan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, ya seperti yang kita lakukan sekarang, mungkin kita bisa bertemu secara tatap iya, maya gitu ya, Mbak, ya. iya, Dan siap, saya siap. pengen mendengar, apa namanya, eee, rencana Mbak, rencana apa ya, rencana Mbak tadi saya pengen mendengarkan kisah berhasilnya dari rencana Mbak tadi gitu. Oke Iya, Mbak, terima kasih Mbak ya, kita sudah oke. bisa jumpa Sama-sama di Mbak sini. Erni ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Mbak, gitu ya. Oke Oke, Mbak, sampai ya, jumpa ya di apa sampai namanya, di jumpa. pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku refleksi dulu ya Mbak ya. Ya. Oke, baik, apa namanya, setelah saya mencoba menjadi coach ya, terutama dengan Mbak Dwi nih, perasaan saya saat, menjadi coach itu jujur memang benar apa namanya, merespon coach dengan memberikan pertanyaan berbobot itu sulit, Mbak, memang. Sulit memang. Jadi kita harus menggali banyak dari penjelasan dari si coach itu menurut saya perlu latihan yang ekstra ya, perlu latihan yang berkala seperti itu. Tetapi pembelajaran yang saya dapatkan dari, menjadi coach ini, apa ya, saya bisa berpikiran lebih luas gitu, karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan, apa ya, bisa menyerap informasi dengan baik itu tidak semua orang termasuk saya. Jadi setelah saya, apa namanya, mencoba untuk menjadi coach ini, saya bisa ya agak, apa ya, agak leluasa gitu, saya bisa melebarkan pemikiran saya dengan menerima, dengan merespon positif dari, apa, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach. Kemudian selain itu, apa ya, mmm, kemampuan saya dalam merespon itu saya rasa saya jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena dengan, apa namanya, dengan kita merespon langsung itu kita juga bisa, apa ya, membuka pikiran kita gitu yang awalnya itu kayak sulit sekali untuk, eee, merespon, apa, dengan apa, pernyataan-pernyataan yang berbobot itu jadi lebih mudah seperti itu. Kemudian, yang saya rasakan lagi, saya itu merasa bahwa
kita, saat kita menjadi coach itu ternyata saya harus belajar menjadi orang yang menurunkan ego gitu. Kenapa seperti itu, Mbak? Karena ada kalanya saya ini saat saya menjadi coach, kok terkesan saya itu harus, apa ya, harus berada di setingkat di atas gitu. Jadi pertamanya itu mindset saya seperti itu, kalau coach itu berarti seperti menekan, bukan menekan ya, apa ya, memberi penekanan bahwa saya itu coach gitu, Anda adalah coachee. Nah, jadi di sini setelah saya mempelajari apalagi, melalui pendidikan guru penggerak ini ya, ternyata coach dan coachee itu setara gitu. Jadi kita itu memposisikan bahwa kita itu sama gitu, ternyata kita itu rekan lah. Jadi kita sama-sama, apa ya, sama-sama mencari solusi bersama gitu. Bukan hanya Bukan hanya coach yang berperan memberikan solusi karena menggali informasi terus sehingga mendapatkan peluang terbaik dari si coachee, ternyata saya juga mendapatkan ilmu baru dari si coachee tersebut gitu. Ternyata, oh seperti ini gitu. Saya bisa menambah wawasan baru yang awalnya saya tidak tahu solusi sebenarnya apa yang ternyata tidak ada di dalam diri saya dapatkan itu dari coachee gitu. Dan dulu Mbak, saya juga berpikiran bahwa ini nih kayak orang yang spesialis kejiwaan psikiater ya, itu kan kliennya itu saya dulu berpikirnya kalau kliennya itu ternyata gila ini ternyata. Ternyata enggak, mereka itu klien itu tuh bukan, ya bukan sejenis pasien gitu ya, tapi dia itu memang, membutuhkan teman untuk, eee, apa ya, saling sharing aja gitu. Saya dulu mindset saya seperti itu, negatif loh saya dulu, ternyata enggak. Setelah saya mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu coaching ini, ilmu coaching di pendidikan guru penggerak itu, saya jauh lebih mengerti, oh ternyata saat kedua orang itu saling berinteraksi, saling bercerita gitu, kemudian menemukan sesuatu yang baru untuk memecahkan satu masalah, itu ternyata mereka itu adalah saling melengkapi, seperti itu. Bukan menggurui, bukan menekan, bukan, "Ini loh kamu tuh harus seperti ini," bukan. Ternyata kita itu, kedua belah pihak itu adalah saling melengkapi seperti jadi mendapatkan satu solusi yang paling baik. Seperti itu sih Mbak, refleksi saya setelah saya merasa menjadi coach. Seperti itu Mbak. Oke, silakan Mbak Dwi untuk menyampaikan Iya, refleksinya selama jadi coachee. iya, betul sekali ya. Menurut Mbak Erni itu sependapat dengan saya. Setelah di coaching sama Mbak Erni itu, saya merasa lega ya. Mhm, Dengan mengalami dari permasalahan-permasalahan saya yang hadapi itu, saya bisa memberikan solusi untuk saya sendiri ya. mhm, Dan saya pun merasa tidak membatasi antara coach dengan coachee ya. Jadi, mhm, mhm, intinya saya tidak merasa takut, canggung sih setelah di coaching sama Mbak Erni ini merasa mhm, nyaman gitu. Apalagi setelah ikuti kegiatan PGP ini menambah wawasan baru lah untuk mhm, saya mhm. ya. Iya Mbak, Ya sama itu sih. aja sih Mbak. Ya. Oke, oke. Oke. Sudah mungkin, apa namanya, sudah selesai Mbak ya? Iya. Boleh ya, apa namanya, semoga, apa namanya, kolaborasi kita sore ini bisa PN. menambah wawasan bagi kita berdua ya, Mbak, ya. Iya, Ya betul. kita sama-sama belajar. Aku jujur sih, Mbak, aku juga belum, apa ya, belum belum maksimal banget kalau Iya. misalnya jadi coach itu, masih kayak gugup gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa Dari sih kita pertanyaannya sama-sama, berbobot itu ya agak agak sulit juga ya agak ternyata. sulit, Mbak. Ternyata, apa ya, untuk menemukan itu tuh aku takutnya itu, ini masih direkam loh, nggak apa-apa ya? Nggak Enggak apa-apa? apa sih? Mhm. Aku tuh jujur Mbak ya, aku tuh kalau jadi coach itu saya tuh, takutnya itu apa yang saya tanyakan itu saya tidak bisa mendapatkan, nah itulah jeleknya pikiran saya. Saya harusnya tidak boleh berpikiran seperti itu. Kalau kita sesama guru okelah gitu ya, tapi nanti kalau kita coaching ke siswa gitu, Iya, astagfirullahaladzim. Oh udah ya? Ya udah udah Mbak, selesai kita kayaknya. Iya, aku boleh. stop Oke. recording ya. Ya, Oke, stop. Oke. terima kasih Mbak Dwi ilmunya Oke, hari ini ya, sama-sama ya. Masya Semoga. Allah. Oke, Aku stop terima kasih. recording dulu ya. Ya. Berhenti merekam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rekaman akan disimpan di Google Drive, pengelola rapat, oke.